Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everybody. Oke. Good night to you. Oke, kita akan bahas ini ya. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang skill pembahasan tentang counseling behavioristik. Mm, Bagaimana sih pengertian sendiri tentang counseling behavioristik dan aliran-aliran apa saja dalam counseling behavioristik dan prinsip-prinsipnya bagaimana? Mungkin dari teman-teman sekalian teman-teman yang ada di Zoom sendiri yang mau mengutarakan tentang pendapat tentang pengertian konseling behavioristik sendiri itu gimana sih? Mungkin Oke. dari Baik. Terima kasih atas apa namanya opening yang sangat luar biasa sekali dari sahabat saya. Jadi saya ingin sedikit berargumen terkait apa sih yang sebenarnya menjadi pembahasan kita, yaitu counseling behavior. Ketika kita menyimak secara bahasa atau linguistik, behavior itu artinya adalah tingkah laku seperti itu. Jadi behavior konseling behavior itu adalah bagaimana sekiranya agar konselor itu bisa untuk merubah daripada tingkah laku seseorang, entah itu siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum dan masyarakat luas lainnya. Sehingga di situ ketika satu orang yang disebut dengan kalian ini mendapati anomali atau satu keanehan dalam dirinya atau tingkah lakunya, maka peran konselor atau konseling di sini adalah memberikan treatment yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh uh, para pencetus dan pemikir behavior ini. Salah satunya adalah Ivan Pavlov, seperti itu, sahabatku. Jadi Ivan Pavlov di situ uh, dan B.F. Skinner itu mencetuskan bahwa ya sudah, kita berusaha untuk kemudian merubah daripada sifat atau pola tingkah laku manusia, yang sehingganya peranan dari teori operasi operan conditioning ini di dalam perilaku manusia melalui pendekatan yang berkembang secara logis dari keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Eksperimen Pavlov di situ dengan klasik conditioning dan Bahrev dengan instrumental conditioningnya memberikan pengaruh besar terhadap pendekatan behavior itu sendiri. Mungkin seperti itu ya dari pendapat saya. Mungkin bisa dilanjut oleh sahabat Faizin kemudian. Seperti itu. mungkin dari Faizin ada ini pendapat tentang pengertian konseling behavioristik sendiri gimana? Hmm, Konseling behavioris, behavioris. Mungkin itu pendekatan dalam psikoterapi yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan terukur. Hmm, nah ya, mungkin 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 tidak ada. Udah itu doang. Oke. Mungkin ini ya dalam konseling behavioristik sendiri ini dalam proses konseling konselingnya ini ya konselor sama konselingnya ini ya bekerja sama lah untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak diinginkan, terus bagaimana mengembangkan strategi untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan tadi dan memberikan penguatan positif terhadap itu. Itu ya. Hmm. Dan tadi Oke. bahwa pendekatan apa pengertian konseling behavioristik ini
ya pendekatan konseling yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur gitu loh. Oke, masuk ke pembahasan kedua ya. Di dalam aliran-aliran utama dalam pendekatan behavioristik ini apa saja sih? Tadi kan ada disebutkan dari sahabat Uta yang menyebutkan ada Ivan Pavlov lah, ya kan ya? Ada V.F. Skinner ya. Mungkin ada ini apa aliran-alirannya ya. Ini ada di dalam behaviorisme kan terdapat berapa ya? Ada tiga lah, tiga behaviorisme pendekatan. Ada behaviorisme klasik, ada behaviorisme operan, dan behaviorisme sosial. Nah, kalau di dalam behaviorisme klasik ini dipelopori oleh Ivan Pavlov ini. Teorinya ini menekankan pada pembentukan mana tuh Tai? Pembentukan respon refleks melalui asosiasi stimulus dan respon. Sedangkan di behaviorisme operan ini dikembangkan oleh D.F. Skinner yang menekankan pada peran dan hukuman dalam membentuk dan mempertahankan perilaku. Di behaviorisme sosial sendiri ada Albert Bandura, tokoh tokoh di dalam behaviorisme sosial. Ini teorinya, teori dari Albert Bandura ini menekankan peran observasi dan model dalam pembentukan perilaku. Hmm. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan tentang aliran yang ada dalam pendekatan behavioristik. Mungkin Mungkin ya, oke, lanjut sama Pak baik. Izin, silakan Pak Izin. mungkin aliran itu apa behaviorisme radikal Hmm, yang pencetusnya B.F. Skinner juga, dan behaviorisme kognitif itu pencetusnya adalah Albert Ellis dan Aaron T. Beck. Kemudian ada juga behaviorisme metodologi yang pencetusnya yaitu John B. Watson. ya. Oke, ada tambahan sedikit. Yang pertama itu adalah relaxation training dan relate methods itu digunakan untuk melatih konseli agar melakukan relaksasi. Dari namanya saja udah relaxation training, artinya dari konseli itu bisa kemudian untuk melakukan relaksasi yang dibantu oleh para ahli seperti itu. Dan yang kedua ada exposure terapis. Exposure terapis ini maksudnya adalah variasi dari exposure terapis. eh, Teknik terapi ini dengan memaksimalkan kecemasan atau ketakutan konseli itu sendiri. Di situ dicetuskan oleh Corey, Lin, dan Garsky seperti itu. Terus yang ketiga adalah self-management programs and self-direction behavior. Terapi ini digunakan untuk konseli dalam mengatur dan mengontrol dirinya, sehingga ketika ada satu klien yang datang kepada konselor, nah maka dengan dia itu tidak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri, maka self management program and self direction behavior ini kemudian bisa untuk diterapkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah multimodal terapi seperti itu. Dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan secara holistik dari teori belajar sosial dan terapi kognitif. Kemudian sering disebut dengan technical eclecticism seperti itu. Itu juga dicetuskan oleh Corey, sahabatku. Mungkin itu ya daripada aliran-aliran ataupun teknik yang kemudian ada di dalam konselor behavior ini, konseling.
Oke, itu dua. Lanjut ya pada pembahasan ke selanjutnya, itu ada prinsip-prinsip dalam aliran behavioristik. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengutarakan pendapat tentang apa saja sih prinsip-prinsip utama dalam aliran-aliran behavioristik ini. Prinsip Ya, kait dengan prinsip yang ada di dalam apa konseling behavioristik. eh terkait prinsip ya, itu yang pertama adalah mementingkan faktor lingkungan, terus menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif, terus terus yang ketiga adalah bersifat mekanis, yang keempat adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, yang kelima adalah mementingkan pembentukan reaksi atau respon, yang keenam adalah menekankan pentingnya latihan, dan yang terakhir adalah mementingkan mekanisme belajar. Jadi maksudnya dari setiap uh, prinsip ini, yang pertama adalah mementingkan faktor lingkungan. Jadi ketika kita kemudian untuk melakukan satu treatment counseling yang di situ menggunakan dengan behaviorisme, itu kita tidak sembarangan untuk melakukan counseling di mana saja, dan juga harus kondusif seperti itu. Karena ketika kita melakukan counseling di di jalan raya ataupun di perkotaan, kemungkinan besar adalah yang terjadi tidak kondusif seperti itu. Terus yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. Maksudnya adalah objektif ini adalah bagaimana si klien itu ditekankan pada tingkah lakunya, sehingga tingkah laku yang kemudian yang pertama itu tidak terkontrol, itu bisa lah ketika sudah menginjak kepada sesi-sesi konseling itu kemudian bisa meredam dan mulai membaik, sehingga konseling ini bisa kemudian untuk terbantu dari segi mental dan yang lain. Terus lanjut kepada yang terakhir, itu mekanisme belajar. Jadi pentingnya mekanisme belajar ini juga berpengaruh sekali terhadap si konseling ini, karena targetnya adalah siswa di sekolah dasar, di SMP, dan di SMA ataupun SMK seperti itu. Ketika kita melihat siswa di SMK, banyak sekali kemudian siswa SMK itu yang berperilaku itu macak gangster, macak geng-gengan dan lain, sehingga di situ dia berasumsi paling dominan di antara kelompok-kelompok yang lain dan melakukan beberapa tingkah laku yang di luar kontrol seperti itu. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan. Gimana menurut Pak Izin, ada ini pandangan tentang prinsip-prinsip yang ada dalam aliran behavioristik? Tidak ada. Udah. Mungkin ini ya, izin menambahkan aja ya. Di dalam prinsip ini, prinsip-prinsip yang ada dalam aliran-aliran behavioristik ini ada yang namanya asosiasi. Nah, ini pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terus ada penguatan. Nah, penguatan ini diberikan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Terus ada hukuman. Hukuman ini digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Yang sifatnya ini ada apa? Hukuman ini dapat berupa hukuman positif atau penambahan stimulus negatif lah. Terus ada hukuman negatif.
pengurangan di dalamnya. Ada generalisasi. Nah, kalau di prinsip generalisasi ini mengacu pada kemampuan individu sendiri untuk menerapkan perilaku yang telah dipelajari dalam berbagai konteks atau situasi yang sebelumnya terjadi gitu loh. Terus ada diskriminasi yang mengacu pada kemampuan individu untuk membedakan situasi atau konteks di mana perilaku tertentu. Ya, ya. Jadi ini izin bertanya juga ya sahabatku. Jadi kemudian kenapa muncul apa namanya hukuman berupa entah itu kan hukumannya kan ada dua. Yang pertama adalah hukuman secara negatif dan secara positifnya. Apa yang kemudian muncul kok bisa hukuman ini menjadi hukuman positif itu seperti apa contohnya? Mungkin bisa daripada teman-teman ataupun sahabat yang ada di ruang Zoom ini bisa untuk kemudian menjelaskan secara ini ya secara singkat agar ya para audiens kemudian nanti itu bisa mengambil kesimpulan secara eksplisit. Gimana sahabat? Kenapa kok kemudian muncul hukuman secara positif dan negatif? Apa yang menjadi pembeda di situ? Cara positif itu seperti apa dan contohnya itu apa? Karena mungkin di luar sana itu tidak mengetahui apa sih kok ini hukuman positif ini maksudnya gimana? Itu loh. Kasih Iya. gambaran sedikit saja, nggak apa-apa. Boleh dijelaskan sahabat sebelumnya? Dijelaskan terlebih dahulu. Jadi ini kan saya juga pada awalnya merasa kebingungan seperti itu. Kok di dalam namanya terapan psikologi apa ya konseling behavior ini muncul yang namanya hukuman positif. Nah, apa yang jadi latar belakang seperti itu dan apa impactnya ketika seorang siswa ataupun seseorang konseli itu mendapatkan hukuman yang positif ini, apa dampaknya kira-kira? Apakah kemudian dia itu bisa membaik atau justru dia itu tidak senang dengan punishment yang diberikan seperti itu? Karena ketika mendengar kata hukuman, ya, kata hukuman sendiri itu artinya adalah dia itu dihukum dan Iya. pastinya secara masyarakat itu pasti yang ke arah negatif. Nah, kok ini positif seperti itu? Itu bagaimana? Mungkin Faizin bisa lah kemudian. Waduh, dapat peringatan. Dapat peringatan 10 menit. Berarti 41. Akhirnya 10 menit lagi, Rek. Maaf, sebelumnya tentang hukuman positif ya. Itu tergantung orangnya juga. Kalau orangnya itu bisa menerima tentang hukuman itu, ya pasti dia akan sadar. Oh begini, sepertinya begini bagus, dan ini jelek. Ya. Dan tapi kalau orangnya itu tidak sadar atau tidak terima, pasti dia juga tidak suka. Kenapa aku begini, tidak tahu apa namanya lanjutannya apa, kedepannya apa. Ya mungkin itu. Ya, oke. Baik, terima kasih.
mungkin dari sahabat Muza bisa kemudian untuk disimpulkannya dari pertemuan hari ini, karena mengingat waktunya itu sangat mepet sekali ya, sahabatku. Siap, siap, siap. Kita punya waktu berapa ya? 7 menit. 7 menit ya. Maksudnya mungkin kalau ini ya, hukuman ini maksudnya hukumannya ini yang ya yang memberikan apa? Ada tadi yang saya sebutkan, ada yang berupa hukuman positif lah, yang maksudnya ini untuk apa, memberikan efek anu lah, efek jerah Ya, terhadap ini, tapi bentuknya ya tidak secara kasar atau main fisik, mungkin cuman memberikan penguatan terhadap konseli gitu loh, seorang konseli. Mungkin itu yang dimaksud apa dalam hmm, apa tadi, prinsip yang ada di dalam prinsip ya, itu. baik. Oke. Langsung saja sahabatku, karena ini waktunya juga hampir selesai juga dari pertemuan Zoom-nya. Monggo sudah untuk kemudian dikasih kesimpulan di akhir season seperti itu. Ada ini sahabat, masih ini ya, masih ada sisa 5 menit untuk diskusi sebentar tentang beberapa pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya ya? Ya. Ini mungkin ya yang menjadi poin-poin sebenarnya, yang menjadi poin penting dalam setiap aliran pendekatan bioheuristik ini, ada beberapa poin, yaitu yang pertama di bioheurisme klasik yang dipelopori oleh Pavlov sendiri. Ini ada yang fokusnya ini pada pembentukan respon otomatis melalui asosiasi stimulus dan respon. Terus penghilangan respon negatif. Terus mengeneralisasi lah dan mendiskriminasi. Artinya memahami konsep generalisasi atau respon terhadap stimulus serupa, dan diskriminasi ini membedakan stimulus lah. Terus di dalam behaviorisme operan yang dipelopori oleh Skinner, ini memberikan penguatan lah dan hukuman, artinya memberikan penguatan yang positif lah, sehingga ini efeknya ini membentuk perubahan perilaku. Terus ada behaviorisme sosial yang dipelopori oleh siapa? Albert Bandura. Yang prosesnya ini belajar melalui observasi dan peniruan melalui perilaku orang lain. Mungkin itu yang menjadi poin-poin penting ya dalam setiap pikiran pendekatan bioheuristik. Terus ada bagaimana sih aliran-aliran tersebut berbeda dalam pendekatan intervensinya. Jika pertanyaannya perbedaan ya tadi ya, di dalam behaviorisme klasik ini tentunya ada dalam pendekatan bioheuristik tentu berbeda-beda teman-teman. Ini ada, kalau di behaviorisme klasik sendiri pendekatannya ini
fokusnya pada pembentukan respon otomatis melalui asosiasi stimulus dan respon tanpa melibatkan kesadaran atau pemikiran individu. Di intervensinya ini behaviorisme klasik ini lebih berfokus pada mengubah respon otomatis yang tidak disadari melalui proses conditioning klasik. Terus di behaviorisme operan, pendekatannya ini menekankan peran penguatan dan hukuman dalam mengubah perilaku. Ya. Terus di intervensinya ini melibatkan penggunaan penguatan positif dan negatif serta hukuman untuk memperkuat perilaku yang diinginkan atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Di dalam behaviorisme sosial, pendekatannya ya tadi apa yang dipelopori oleh Albert Bandura ya, karena tadi ya, pembelajarannya melalui apa proses pembelajaran ya melalui apa tingkah laku orang lain, jadi jelas bahwa pendekatannya menyoroti peran observasi dan pemodelan dalam pembelajaran perilaku. Ya. Keyakinan efikasi diri juga menjadi fokus utama dalam behaviorisme sosial. Terus di intervensinya ini melibatkan pemberian contoh positif, pembentukan efikasi diri, dan penguatan diri untuk membantu individu mengubah perilaku mereka melalui proses belajar sosial. Oke. Terus, bagaimana menentukan pilihan aliran yang tepat dalam konseling berdasarkan kebutuhan klien? Nah, ada beberapa langkah yang dapat membantu menentukan pilihan yang tepat ya. Ada yang pertama evaluasi kebutuhan klien. Ini maksudnya evaluasi kebutuhan klien, melakukan evaluasi komprehensif lah terhadap klien untuk memahami masalahnya, terus preferensi dan tujuan mereka dalam konseling apa aja gitu. Terus memahami aliran behavioristik, mempelajari karakteristik, pendekatan dan teknik intervensinya dari behaviorisme klasik, behaviorisme operan dan behaviorisme sosial. Ini maksudnya untuk memahami mana yang paling sesuai lah dengan kebutuhan klien. Terus ada konsultasi dengan klien. Ya, diskusikanlah tentang apa dengan klien tentang pendekatan behavioristik yang mereka anggap paling sesuai lah atau nyaman bagi mereka sendiri untuk melakukan konseling. Terus ada fleksibilitas dan integrasi. Nah, ini mempertimbangkan untuk menggabungkan elemen-elemen dari berbagai aliran behavioristik tadi untuk mencapai hasil yang optimal. Terus ada kontinuitas evaluasi. Nah, ini selalu evaluasi respon klien terhadap pendekatan behavioristik yang disiplin, ya yang dipilih dan siap menyesuaikan intervensi jika diperlukan. Terus ada pertanyaan bagaimana meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai. Pertanyaan terakhir, bagaimana meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik dalam konseling? Bagaimana sih caranya meningkatkan keterampilan? Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom mau menjawab. Bagaimana meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik tadi dalam sesi konseling? Bagaimana meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik? Sabar. Bagaimana cara meningkatkannya? Cara meningkatkan Keterampilan dalam menggunakan teknik
menggunakan teknik konseling dari berbagai aliran behavioristik, dari berbagai berbagai behavioristik dalam konseling. behavior dalam konseling. Gimana Zin? Mungkin dari Pak Izin mau menjawab. Mungkin untuk meningkatkan keterampilan itu bisa melewati pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Itu seperti ikuti kursus, pelatihan, atau baca literatur yang relevan untuk memperdalam pemahaman. Nah, seperti itu. Nomor 2 itu supervisi dan mentoring. Bekerja dengan supervisor atau mentor atau mentor yang berpengalaman dalam berbagai aliran behavioristik, yaitu dapat memberikan panduan langsung dan umpan balik konstruktif tentang penerapan teknik-teknik dalam praktik konseling Anda. Sudah? Sudah. Mungkin dari Tuta. Oke, baik. Terkait tadi pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavior dalam konseling. Yang saya ketahui itu ada beberapa ya, ada 5 poin. Yang pertama itu adalah, ini saya langsung sebutkan saja beserta saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah latihan asertif. Maksudnya adalah teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Latihan asertif ini membantu klien untuk lebih percaya diri dan berkomunikasi secara efektif, seperti itu. Terus yang kedua adalah modeling. Terkait modeling ini dapat memberikan beberapa pengaruh berupa pengambilan respon atau keterampilan baru dan mengeliminasi perilaku yang tidak diinginkan, seperti itu. Dan klien dapat belajar dari model yang lebih efektif dan mengadaptasi dari perilaku yang sudah dicontohkan, seperti itu. Yang ketiga adalah reward dan punishment. Yang kita tahu sendiri bahwasannya reward itu adalah sebuah penghargaan atau apresiasi, dan yang kedua punishment itu adalah sebuah hukuman. Yang tadi disampaikan oleh Muza itu ada 2 hukuman ya, yang punishment secara negatif dan positif. Teknik reward dan punishment ini dapat digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, seperti itu. Terus yang keempat, ini sering sekali kita temui atau kita lakukan secara berkelompok, seperti itu. Yang keempat adalah konseling kelompok. Teknik konseling ini dapat membantu klien dapat memecahkan masalah dengan cara berbagi pengalaman, sharing session, dan belajar dari orang lain. Jadi pengambilan historis atau pengambilan pengalaman itu bisa kemudian dilakukan secara berkelompok, seperti itu. Dan itu juga belajar dari pengalaman orang lain, bukan hanya dari pengalaman pribadi yang itu sajalah kemudian. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan yang kelima adalah, atau yang terakhir, adalah penilaian yang objektif. Penilaian di sini dilakukan terhadap tujuan konseling yang sangat penting untuk mengetahui kemajuan klien dan menyesuaikan teknik yang digunakan. Penilaian ini membantu konselor untuk mengetahui apakah teknik yang digunakan itu efektif atau tidak, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjut atau saya kembalikan ke sahabat Muza. Menarik ya tadi, jika melakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran tadi, ya seperti yang dikatakan Pak Izin, ada pelatihan yang berkelanjutan gitu, itu bagus juga ya untuk memperdalam pemahaman, juga bagus, apalagi dikaitkan dengan pendidikan, lebih bagus lagi kan ya.
Terus menambahkan juga jika dilakukan praktek ini maka lebih bagus lagi ya praktek klinis ya. Ini menerapkan Hmm. teknik yang ada di berbagai aliran tadi. Ini maka jika melakukan ini ya bisa mendapatkan pengalaman langsung lah dan memahami apa aplikasi praktis dari teori yang ada dalam behavioristik itu. Mungkin Sangat betul. itu ya yang bisa kita pelajari dari konseling behavioristik. Maka karena pembahasan sudah selesai, mungkin saya tutup ya untuk Zoom kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya karena waktu juga sudah mepet ini waktu Zoom-nya mau habis. Maka saya tutup. Allahumma fiqh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Buat Zoom lagi ntar lagi. Tapi nyari materi dulu tak. Aku nge-share baru anu tak. Nyari materi Oke. yang konseling